Halo, selamat datang di Isi Hati bersama saya Natma Emiloga dari studio Kampus UT Hongkong. Teman-teman, akhir-akhir ini kita di Hongkong dihebohkan oleh seorang PMI teman kita yang ribut dengan majikannya. Ada apa di gerangan? Sebenarnya ini adalah pertemuan kedua karena sebelumnya saudari pernah di sini. Ini dia. Halo, jumpa lagi ya sama saya. Masih ingat ya? Dima, Niki mungkin tahu ah? Kontreng guys, saya cinta saya lewat. Nah, masih ingat ya? Nah, saya tetap sama kontreng ya, konsulator dan kontroversi tetap sama. Cie, keren. Teman-teman, barangkali ada yang belum tahu video yang viral itu seperti apa sih? Nah, ini dia cuplikannya. Tididing. 你有錢大晒啊？你而家試下請工人，請得到咩？你試下啊，可以啊。你估我都唔攰啊？我都攰啊，幫你做。你俾錢幾多啫？4000幾係嘛？4000幾有幾多？仲幫你24小時。你話放假有冇得放？仲講冇話有錢大晒啊吓！你而家試下揾工人，喺個公司有冇人啊？你知唔知啊？工人都係人啊嚟噶，人哋嚟噶，唔係機械人啊！你要做乜就做乜，你講乜就講乜，係你係老細，乜嘢都啱晒。你做得都唔使衝人，唔使請人啦，你自己做啊，好簡單，係咪 Seks 啊？ banget sih kalau kayak gitu. Iya, karena memang saat itu adalah di saat mengungkapkan perasaan di mana capek, marah jadi satu. Jadi memang kita harus memberikan satu ekspresi yang kemarahan. Kalau kita ngomongnya Dima, Leo cinta saya dengan senyum itu tidak akan membuat orang eye catching. Jadi kalau kita menggunakan itu dengan cara seperti itu, mungkin memang dibilang tidak sopan sebagian orang. Nah, Betul. tapi sebagian orang akan menganggap itu lelucon. Sebagian orang juga akan menganggap bahwa it's fine karena itu kan mengungkapkan perasaannya saja. Coba di situ kan aku menggunakan 我都攰啊，幫你估我都唔攰啊，我都攰啊，幫你24小時。Nah, di sini kan sorry sih Kak. Ngomong itu apa sih artinya? Artinya adalah kamu pikir aku nggak capek? Aku tuh juga capek. Harus bantu kamu 24 jam, libur nggak bisa libur. Perlu kamu ketahui,你知唔知啊？工人呢係人嚟㗎，唔係機械人啊。Nah, ini kan harus saya tekankan bahwa kamu harus tahu kita itu pekerja, kita itu PRT itu juga manusia, bukan robot. Kehayan itu apa sih artinya? Robot. Oh, Nah, robot. jadi kan yang namanya ini kan kata kiasan ya. Jadi kalau kamu mengungkapkan, memperjelas atau mempertegas sesuatu, masa saya harus cuma bilang, 你知唔知啊？工人都係人嚟㗎，唔係機械人啊ya. Jadinya kan nggak lucu. Nah, aku mau nanya ini aku belum mewakili para netizen ya. Aku mau nanya nih, sebenarnya kamu melakukan itu untuk majikanmu apa untuk apa sih? Bukan, itu bukan untuk majikanku. Sebenarnya karena waktu itu tanggal 7 Untuk konten berarti? tidak ada untuk konten. Kalau memang untuk konten itu sudah saya masukkan di YouTube. Nah, terus emang kan udah di YouTube kan? Tidak, yang yang short video itu hanya di Facebook, tidak saya masukkan di YouTube. Justru yang di YouTube itu adalah yang 10 menit. Jadi saya upload video itu tanggal 7 Maret itu ada 2. Nah, itu jam 8 malam itu ada yang 10 menit. Juga topiknya sama, bahwa menyampaikan cuma lebih sopan.
menyampaikan bahwa老細，你知唔知啊？如果佢哋咁樣 exploit 呢個工人咧，俾佢太多嘢做咧，佢又休息唔到，又休息唔到嘢。佢都係要病㗎啦，容易病㗎啦。你知唔知啊？你個工人都係人嚟㗎，唔係機械人啊，唔係用wawa. Nah ini ada. Jadi jam 8 malam saya ada 10 menit itu karena Hong Kong Free Press itu memberikan ungkapan di situ bahwa Labor Department memberikan pernyataan, please be kind to domestic helper, please be kind to your domestic helper, please mutual respect and more understanding. Nah, di sini artinya kalau Labor Department sudah memberikan pernyataan ini, pasti sudah ada beberapa kasus yang terjadi majikan memperlakukan kurang baik terhadap pekerjanya terkait adanya COVID ini. Dan itu sebenarnya isu itu sudah 1 bulan sebelumnya sudah ada hal-hal seperti itu laporan, ya kan? Okay. Nah, terus aku membawa pesan seperti ini udah 1 bulan bahwa dengan kata manis ya anaknya ngomong, Tima, Jaja dia mau ta phong ka, teng hai mau ta phong ka le, hamai ho ta Jaja miyun phong ka le, teng hai lo pan miyun Jaja phong ka le. Nah, tim nah itu kan dengan kalimat yang enak didengar, ya kan, manis, tapi nggak ada yang take attention. Oke. Jadi setelah apakah kamu tahu bahwa dengan kata-katamu seperti itu akan menjadi banyak yang atau enaknya ngomong jadi viral? Apakah kamu tahu sebelumnya akan hal itu akan terjadi? Tidak. Untuk viral saya tidak tahu kalau akan viral, tetapi satu yang saya pastikan, pesan ini pasti nanti sampai ke telinga majikan. Nah, oke, fine. Berarti kamu udah memprediksi. Ya, sudah Apakah memprediksi. Setelah sampai di majikan ini kamu ada perasaan takut? Atau that's fine? Tidak, karena semuanya saya sudah tahu apa resikonya. Bahkan waktu aku bikin video itu, setelah aku kasih tahu majikanku tertawa karena memang majikanku tahu betul itu karakter saya. Jangan-jangan kamu sama majikanmu sering berantem lagi gara-gara libur? Enggak, justru tidak ya. Kalau libur dia kan soalnya gini, berapa 3 minggu lalu kan memang agak yemcung kan. Dia bilang gini, Lady Albina, ting ya le holang mau cut kaya. Aku langsung ngomong gitu, kamu hola le mau cut kaya, kamu lau oke, fantak kau sina. Jadi dia pun juga nggak meminta aku untuk bekerja karena dan sebelum waktu habis Valentine itu kan breakoutnya banyak banget kan, kita kan juga ikuti berita nih. Jadi majikanku juga ngomong, lepa yune liko lepai liko kiko lepai jamsi mau juga sini le jangan yo mau kan yo desi le hai oke toh yo fan kau ya kemana. Nah jadi hal-hal seperti ini memang saya sendiri tidak ada masalah. Oke. Oh, berarti intinya majikanmu fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Dan memang video itu untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman yang nggak bisa phone-ka, is it? Betul, karena mereka yang melapor ke saya kan bahkan saya ada bukti itu benar tertulis. Aku sampai nanya, Mbak ada bukti nggak majikan memang mau terminate kamu kalau kamu keluar membeli barang atau memang kalau kamu mau libur? Benar, ada. If you insist to go out or insist to take your holiday, there is no choice, I have to terminate you. Nah ini udah keterlaluan menurut saya. Jadi karena semua ini dan ada juga yang memang setelah libur itu akhirnya pulang di terminate anaknya sekarang sudah di Indonesia kan, timbullah kemarahan kan. Kemarahannya kan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa sih majikan ini nggak mau paham, ya kan? Padahal aku sudah ngomong di video-video sebelumnya. Sampai ada kan yang komen, kalau majikan itu selalu maunya benar sendiri kan, seperti itu. Yes. Kan aku kan ada video yang panjang. Kalau kalian menyatakan majikan pasti pengen benar, Anda salah. Aku langsung ngomong gitu kan. Di sini bukan masalah benar atau salah yang mau saya ambil, tapi bagaimana kalian bisa ngomong ke majikan, menyampaikan. Jadi kalian tuh nggak laporan ke saya cuma sekedar curhat. Oke. On hold dulu. Lalu bagaimana kamu kira-kira mengatasi jalan terbaiknya di antara pesan yang kamu sampaikan? Jarang di antara mereka pembantunya justru di cut off. Maksudnya saya di sini adalah justru semakin ditekan. Ini pertama ya kan, orang Hong Kong itu kan sangat sensitif jika berurusan dengan uang. Oke. Nah, kenapa?
kan kalau masalah gaji kan dari kemarin kita masalah job hopping nih ya. Kan banyak, masih ingat nggak 2 tahun lalu yang di TVB bilang jika yaojin to hejeng yana, itu ada. Maksudnya? Bahwa sekarang meskipun ada uang, punya uang pun kita itu sekarang nggak bisa mendatangkan pembantu. Itu 2 tahun lalu di awal-awal, benar. Dan itu dinyatakan oleh seorang nyonya yang notabene sekarang kalau mencari pembantu mereka mintanya gaji tinggi, padahal juga kita nggak minta juga, sekalipun kita minta gaji lebih itu wajar. Karena kita mencari pekerjaan. Lah di situ majikan lain pun juga menawarkan gaji lebih tinggi, kenapa tidak? Akhirnya kan kita bisa memilih nih. Nah dari fenomena 2 tahun lalu hingga hari ini yang saya temukan itu majikan malah sekarang yang fifth ya, yang kelima, ini gelombang keempat, kelima ini lebih parah. Parahnya di saat gelombang keempat pembantu kita di-ban untuk libur, tidak di-ban sih sebenarnya ya kan. Kalau libur kita nggak boleh lebih dari 2 orang, seolah ditahan atau apa berbagai alasan, majikan mengundang teman-temannya. Nah ini kan yang banyak yang heboh. Nah terus ini. Bahkan dengan berbagai alasan, jangankan libur, mereka mau membeli barang sendiri saja tidak diizinkan dengan alasan nanti kalau kamu keluar itu pulang bawa virus. Kalimat-kalimat ini yang sudah saya dengar dan sampai katakan ada bukti tertulis itu kan akhirnya marah kan. Akhirnya kenapa sih pesan saya 3 minggu lalu, 1 bulan lalu nggak ada yang nyampe ke telinga majikan, padahal aku nyampe ini sopan banget. Would you mind if you care for your helper? Would you mind if this situation bring us concern each other? Sampai aku menyatakan kayak seorang memberikan pemberitaan bahwa Tima tôi冇辦法啦，係咪？而家嗰個香港係嚴重嘅，咁咪記住喎，老闆都係要一定俾姐姐放假喎，放假係冇得refund錢嘅喎，呢個7 日之內係一定要放假. Nah itu dengan kalimat seperti itu nggak ada yang mau tahu. Iya, nggak ada yang mau tahu. Maksudnya kamu ini para majikan? Iya, semuanya para majikan dan teman-teman itu teman-teman itu kan nggak mau tahu dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, di situ terfikirlah cara apa ya biar nyampe ke telinga mereka. Oh, dengan uang, dengan menyebutkan gaji dan jam kerja, ya akhirnya itu aja yang bisa. Ide itu muncul begitu saja, begitu malam setelah kita makan malam. Biasanya kan makan malamnya kan rumahku kan jam 10, setengah 11 nih. Oh, malam amat. Iya, bapakku jam segitu. Nah, aku habis pakku udah selesai, aku taruh di belakang. Nah, aku minum sup sambil tiba-tiba ya itu aja langsung spontan. Itu nggak diedit berarti? Tidak ada. Jadi tidak ada settingan, sekali tag langsung up, dan upnya di Facebook, tidak di mana-mana. Nah, setelah kamu terkenal begini, bagaimana perasaan kamu? Sebenarnya kalau terkenalnya sih nggak ngaruh ya, karena dari dulu Kontreng juga namanya Kontreng udah terkenal, cuman wajahnya aja sih tidak vulgar sampai sekarang ya, dalam artian vulgarnya kan sampai orang Hongkong pun tahu. Selama ini kan majikan telepon saya kan cuma nomor dan taunya juga nama Kontreng wajah. Dia salahnya kan kadang Liko hama yapkeng cuya, jadi mereka mengira aku imigrasi karena kan mereka taunya dari websiteku. Nah, dari website ini, websiteku sendiri yang aku tulis sejak 2018, yang saat ini yang lainnya tidak bisa aku buka karena yang 2018 ini itu sudah mendapatkan 100.000 viewer dari seluruh negara. Jadi tidak hanya Hongkong saja. Jadi tapi memang paling banyak Hongkong. Nah, jadi majikan-majikan ini menemukan nomor saya kan dari sini. Jadi kalau dibilang viral, dari dulu juga sudah viral namanya Kontreng, itu saja sih. Jadi nggak ngaruh, cuman yang membuat saya stres adalah adanya pemberitaan yang mengarah bahwa seolah saya menantang majikan saya. Dan majikan saya ini kamu ribut sama majikanmu. Ribut sama majikanku dan seolah menantang majikanku, dan majikanku memberikan underpay di bawah 4.000, ini kan salah. Nah, itu yang nggak bisa dengar kan, di situ jelas si videonya Seijing nah di situ. Nah, mereka kan nggak paham dan nggak mau konfirmasi ke saya. Kayak Dimsum Daily, TVB kan nggak ada konfirmasi nih. Terus kayak ada lagi yang Chinese, aku kurang tahu itu menyatakan hal yang sama. Jadi yang aku care di sini adalah jika pernyataan ini misleading dan sementara aku nggak bisa komen, Facebookku langsung restrict saat itu.
Ya, Facebookku restrict, terus aku nggak bisa komen, aku nggak bisa memberikan penjelasan, aku juga nggak bisa nyetatus. Jadi dalam 24 jam aku nggak bisa apa-apa. Yang bisa aku lakukan, aku minta maaf ke majikanku secara pribadi, karena saya takut beliau nanti membaca berita itu, entah tidak dia sendiri atau dari temennya, kan tahu sendiri sekarang orang Hongkong ini kan fokus ke HP kan, fokus ke internet, fokus ke YouTube. Nah, jadi saya takut beliau nanti ada pengaruh. Tapi sudah dari awal dia udah tahu tentang video itu, terus malah kita masih guyon, paginya kita masih guyon. Yo ya jangan kan dibayang mana bingo gue ke lo mana, nhưng mà quê hoàn cảnh của lo mana bingo, hay ngọ cơ mà, tiếng Nga mình chào gue, hay ngọ pe gue chào ga, hahaha, kita masih guyon. Tapi sore berikutnya bukan makin berhenti, ternyata makin santer. Terus bagaimana Facebookmu? Aman sekarang? Facebooknya masih kena restrict, tidak bisa upload video terlalu sering. Terus juga waktu setelah berapa hari, 3 hari itu viral itu ya, WA aku langsung ada yang mau hack. Ya. Kok kamu tahu? Kan minta kode. Dia minta kode konfirmasi ke saya tapi nggak tak kasih. Dan ternyata YouTube-nya pun juga sama, hampir mau di itu, karena YouTube-nya bukan aku yang megang, YouTube-nya itu tim sendiri, orang lain. Jadi aku cuman menggunakan platform mereka. Nah, selama ini mungkin di luar sana kan ngomong cari view, cari cuan ya. Sorry, saya nggak ada urusan dengan hal itu. Nah, kamu Anda percaya atau tidak? Apa enggak sih? Tidak, saya bukan YouTubernya, saya cuma aktornya. Jadi platformnya itu orang lain yang menjalankan. Saya hanya memanfaatkan platform YouTube. Memang di sini saya begini. Di saat saya menulis, saya melakukan selama ini memberikan edukasi dengan menulis, ya kan? Betul. Dan ini bukan setahun 2 tahun. Di saat offline online sejak 2010 perjalanan ini, ya kan. Di saat saya tahu respon dari website itu dapat viewer sekian dan dilihat dari sekian banyak mancanegara. Kenapa kalau di YouTube kalau memberikan efek positif dan edukasi, berarti saya harus melakukan hal yang sama. Ya itu ini kan namanya mengikuti. Iya, mengikuti tren. Iya, dimana kalau saya menulis panjang kali lebar, sebenarnya kalau di video kan Paul juga 10 menit. Iya kan? Exactly. Jadi kan sementara teman-teman malah memberikan feedback, malah seneng mbak ini kalau ada video. Jadi kan mereka kan kalau di Facebook kan aku aktivitasnya kan di Facebook nih. Nah, mereka kan kalau di Facebook kan kalau sudah ketutup bisa ke YouTube. Nah, kenapa ada banyak pilihan? Jadi mereka sambil kerja sambil dengerin. Kamu happy nggak sih dengan apa yang kamu lakukan? Sangat happy. Bahkan cuma kan di sini yang perlu saya jaga tetap privasi majikan saya. Karena di luar sana pasti akan bertanya-tanya, nggak hanya orang kita, orang yang di luar sana. Karena dari sekian banyak yang mau interview saya, ya itu pasti akan bertanya, pasti boleh nggak majikanmu di interview? Saya bilang tidak. Karena ini apapun action saya tidak ada hubungannya dengan majikan saya, dan saya sudah cukup dewasa bertanggung jawab dengan action saya. Dan saya sebagai pekerjanya adalah his privacy is my first priority. Jadi semua saya cut. Yang minta wawancara ke kamu itu siapa aja sih? Yang lokal? Yang lokal yang pertama adalah Ming Pao dari newspaper. Nah, yang kedua adalah sebenarnya Coconut ada, tapi Coconut tidak jadi, kayaknya Coconut sudah mengupdate mengambil review dari YouTube saya. Nah, terus Pak Yat radio RSTK itu kan langsung on air pagi itu sudah. Terus Hong Kong Free Press sama iCable. Nah, untuk semua media ini kan mereka basisnya berbeda. Nah, seperti Ming Pao ini lebih ke arah progresif juga dan mau menyuarakan apa yang memang seharusnya. Di situ saya wawancara 3 jam karena saya ada rekamannya dan berbahasa Inggris, rekaman kita bicara ngomong interviewnya, tapi dia kan dikemas dalam bahasa Cina. Nah, jadi jurnalisnya atau wartawannya ngomongnya bahasa Inggris sama saya, tapi update-nya bahasa Cina. Kantonis? Iya, Kantonis. Nah, jadi kan di situ, tapi dia memberikan kesempatan yang mana aku lebih bercerita. Jadi tidak pertanyaan ini itu seperti itu tidak. Nah, jadi lebih mudahnya kayak seperti orang gingkai, kayak seperti orang ngobrol. Nah, itu tapi dia dapat semua, dan saya pun mempunyai kesempatan menyampaikan keseluruhan yang notabene selama sekian tahun ini kita pendam.
Emang tapi yang lain juga sama kayak cable TV? Beda lagi. beda lagi karena kan setiap media mempunyai arahan yang berbeda nih. Nah, kayak RACK untuk radio itu kan cuman show sesaat karena adanya ini kan cuma pengen tahu kenapa kamu melakukan itu kan di radio itu saja. Nah, terus cuma 15 menit kan. Nah, itu kan cuma bertanya kenapa kamu melakukan itu. Oh, karena kamu memang mendengarkan apa keluhan Caca-Caca ya itu saja kan. Ya, yang lain-lainnya kan tidak dibahas. Nah, sementara untuk iCable ini yang aku nggak punya rekamannya tapi saksi hidupnya ada dan sepertinya kayaknya bosnya Ibu Agen Bandung ada rekam. Ada video karena beliau berdiri waktu itu kan kita kayak di dalam ruangan seperti ini nih. Nah, aku duduk di sini, dia duduk di situ wawancara kan aku yang pakai mic saja, dia nggak pakai mic. Dia memang ada rekam. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu adalah semuanya jebakan dan list yang disampaikan ke saya tidak sama dengan pertanyaan yang list diberikan. Kenapa kamu nggak berhenti aja ketika itu? Tidak, karena kita sudah jalan tidak masalah. Tapi saya tahu betul ini kemana. Ingat, masalah iCable ini saat pemberitaan PRTA kasusnya Erwiana, Kartika Puspitasari, saya itu sudah ngikuti loh ya. Saya sudah tahu arah mereka kemana. Apa karena kamu dibayar di sana? Tidak ada bayaran. Justru karena saya tidak menerima bayaran, disinilah saya manfaatkan. Nah, saya tahu arahnya iCable ini kemana, rating mereka. Yang notabene dia kan nggak mungkin, dia harus ada negatif dan positif nih ya. Nah, sementara dia mau menjebak saya kan nggak dapat. Pertanyaan yang menjebak, yang 1 jam interview itu penuh dengan jebakan. Di saat coba kamu ditanya, kalau kamu memilih Hong Kong sama Singapura, kamu milih mana? Jawaban saya, aku milih rumahku sendiri. Ya, kamu juga tidak menjawab dong pertanyaannya, tidak sesuai. Iya, kan tidak sesuai. Iya, kamu makanya aku memilih yang lain. Nah, terus lagi, kamu waktu bekerja ke Hong Kong itu kira-kira gajimu berapa, masih ingat nggak? Masih ingat, 344. Terus sekarang gajinya kan 4630. Kan kenaikan juga nggak banyak. Menurutmu gaji ini cukup apa tidak? Bagi saya cukup, tidak bagi yang lainnya saya nggak tahu. Itu tidak bisa saya jadikan ukuran. Iya, itu orang-orang sendiri. Nah, itu tidak diperlihatkan di video kan? Hah? Tidak. Jadi itu tidak diperlihatkan di video. Jadi bahkan di saat itu dia hanya bertanya, kenapa kamu bikin video? Ya otomatis untuk menyampaikan, kalau kamu tanya ke saya, apa kamu senang dengan keviralan kamu? Apa kamu memang pengen viral? Apa memang kamu pengen jadi artis? Jawaban saya tidak. Itu pun tidak disampaikan. Tidak. Kenapa kamu nggak protes sebagai narasumber? Karena ini kan kepentingan mereka, Mbak. Kepentingan TV mereka. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang pasti pesan di situ adalah satu. Mereka menyatakan, bagaimana menurutmu orang Hong Kong harus memperlakukan CC dan memanggil mereka bagaimana? Jawaban saya adalah, masalah panggilan ini individu, terserah kalian. Karena kita tidak bisa mengubah fakta. Nah, kenapa saya bilang點香港人對我哋係冇得講㗎？老闆都有自己個負擔，個負擔仲多過我哋。Nah, ke situ. Iya, itu betul. Media-media lokal sudah meliput kamu nih. Kita bukan satu dua media, bahkan ada beberapa. Kita kan juga punya nih lokal, maksudnya Indonesia, berita Indonesia semacam seperti itu ya. Apa kamu ada diundang oleh mereka apa sih berita-berita wawancara, anggaplah apa kabar kah, berita Indonesia and whatever deh. Ada hanya berita Indonesia dari Mbak Ida menghubungi saya langsung. Jadi beliau lebih mengkonfirmasi ke saya langsung apa benar pemberitaan ini, terus nanti jika dia pun juga menyatakan, Mbak boleh nggak diinterview? Saya boleh, karena saya setuju. Karena apa? Teman-teman ini kan hanya melihat yang bahasa Cina dan bahasa Inggris melulu. Nah, jadi kan nggak langsung. Nah, sementara Mbak Ida ini kan berhubungan dengan saya langsung kan dari dulu nih. Setiap kegiatan kalau sekedar saya mau mencari viral atau biar dikenal, kenapa nggak donasi masalah masker yang satu box, saya yang memobilisasi, nggak perlu saya update dari sekarang. Punya rekodnya itu. Malah kalau nggak salah si Alifa yang sempat memvideo terus kita menyampaikan itu, Alifa punya. Kenapa nggak saya sendiri dari dulu? Kenapa sih kamu kan pegiat informasi ya, saya sebutnya pegiat tanda kutip informasi untuk teman-teman para PNI ya. Kenapa kamu nggak sekalian bikin YouTube sendiri?
Sebenarnya cuan sekalian di sini. Sebenarnya Mbak, saya nggak ada waktu untuk itu. Kalau kita terfokus, karena fokus saya hanya informasi dan edukasi. Tapi kan di zaman sekarang kalau saya nih ya bisa diuangkan. Kenapa tidak? Nah, gitu kan. Itu kan Anda. Dan saya tahu menghargai setiap orang mempunyai peluang. Maksudnya peluang ke situ. Kalau saya peluangnya ke situ, esensi informasi saya hilang. Saya akan dikejar target, tapi saya akan lupa apa yang seharusnya saya bawakan. Jadi saya nggak mau. Benar, kemarin Mas Andro juga pernah kok ngomong seperti itu. Kalau memang bisa diuangkan, kenapa tidak? Saya tetap bilang tidak. Berarti pertanyaan saya nih, selama kamu diliput-liput seperti ini, berarti kamu nggak cuan dong? Kenapa? Mau tahu alasannya? Kenapa, Ma? Di saat Anda itu sudah pada idealisme kritis, jangan pernah menerima apapun meskipun itu hanya sekedar hadiah kecil. Karena suara Anda itu melambangkan seberapa jauh Anda menggetarkan mereka. Kalau Anda sudah menerima sesuatu, suara Anda itu artinya bisa dibeli dan tidak lagi menggetarkan, tidak lagi menggelegar. Percuma dong. Tapi kan di zaman sekarang ya pada kenyataannya ya mau bergerak ya dengan uang. Memang mau bergerak ya dengan uang, tapi saya bisa bergerak dengan tanpa uang karena saya juga kalau bilang uang saya punya gaji, insya Allah saya masih cukup ya kan. Jadi jauh dari 10 tahun silam sampai hari ini pun sama. Karena esensi saya memberi pendidikan dan informasi. Kalau saya berani kritis, bahkan dari 10 tahun lalu yang saya kritisi kinerjanya KJRI udah tahu semua ya kan, kinerjanya yang di Indonesia, pemerintah Indonesia. Kali ini saya kan tidak sedang mengkritisi majikan, ingat ya, tanda kutip, tidak ada saya mengkritisi majikan, tidak saya ngenyek majikan, tidak saya ngenyek dengan gaji itu, no. Tapi misi yang saya bawa adalah memanusiakan kita, jadi kemanusiaannya yang sampai selama ini lupa karena apa, bisingnya negara Hong Kong. Yes. Oke. And then dengan pemberitaan seperti ini, apakah kamu pernah dihubungi KJRI? Tidak ada. Kok bisa loh? Ya mungkin loh ya. Menurut mereka bisa jadi sudah biasa, Nggak penting. bisa jadi nggak penting, bisa jadi juga ada yang merasa, kan ada yang benar-benar tahu secara personal saya ya, dalam artian kita sudah ngobrol udah bareng kan, mungkin beliau kan begini, dia tahu apa yang dia lakukan, dia pasti bisa menghandle. Ada mungkin seperti itu juga ya, kan kita kan nggak bisa ya. Jadi ada beberapa asumsi di sana pasti, tapi yang saya yakinkan pasti mereka, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Itu justru yang saya confident ke situ, kenapa mereka nggak menghubungi saya. Saya Mungkin lebih juga berpositif thinking ke situ ya. Mungkin juga karena ini bukan kriminal. Iya, juga tidak bukan minta kriminal. bantuan. Iya, Iya dan ini kan juga tidak menyangkut ke arah undang-undang kan juga nggak ada. Soalnya kan di situ mau dibilang hate speech juga nggak bisa. Yes. Dan nggak ada menyebutkan brand, nggak menyebutkan nama, tapi memang yang Seijin K itu kan, nah K-nya itu kan akan dijadikan, takutnya akan dijadikan dipelintir di arah kemana-mana. Nah kan ya, Tapi artinya Seijin pemberitaan K juga itu. kalau yang saya pahami Seijin K juga ya berarti kan yang 4 Iya, setengah ke atas cuman itu kan udah di enggak. sini kan karena asumsi orang itu tadi, makanya kan karena media-media ini kenapa kemarin saya harus meminta maaf dan bikin klarifikasi. Nah, orang di luar sana akan berpikir, oh dia ketakutan. Tidak. Di saat saya meminta maaf itu bukan diri saya sendiri. Ingat, di saat video pertama booming, ya kan? Aku masih hore loh pagi, ingat kan? Hore, ngotak tolak. Nah, finally I made it. Aku masih sangat happy. Itulah kontring. Saya masih dengan sombongnya malah lanjutkan kan ke situ kan. Berikutnya siangnya aku bikin video penjelasan ya toh.
besok paginya masih aku mainkan. Masih Dima, 睇到我拍片剪幾日咧，發火咧，係咪？你一定咁講嘅。呢個咧，如果我工人，我一定炒佢啊！Saya masih bikin ini kan? Nah, dan di belakangnya, 呢個唔係價錢個問題嘅，你知唔知啊？唔係個個對人價錢談辣啲開心啊，係緊要係健康。Nah, akhirnya kan saya mempromosikan ke situ. Tapi gini, ini kan ya maaf kata ini kan bukan negara kita nih. Ada nggak sih kamu perasaan was-was gitu ya, was-was jangan sampai ada sesuatu, tanda kutip di sini ada sesuatu khususnya keselamatan gitu ya. Karena kan kita di sini bekerja, fine. Aku juga tahu lah bosmu seperti apa, I know pekerjaannya juga aku tahu. Tapi maksudnya gini, apa kamu tidak takut someday tiba-tiba ada sesuatu terus kamu di cut off pulang, takut nggak seperti itu? Kalau ketakutan sih tidak ya, karena memang pada endingnya juga harus pulang. Nah makanya kan di situ kan saya juga menyampaikan waktu di wawancara sama iCable kan, kayak seolah menggiring saya, memang saya menginginkan tinggal di Hong Kong dengan langkah yang viral ini bisa mengambil keuntungan dan akhirnya menjadi seorang aktris atau apa dan merubah status. Seorang memang ada menggiring ke situ tapi seolah-olah biar dapat menguasai gitu. Tapi tidak ada sama sekali karena target saya jelas. Saya hanya PRTA. Bahkan sampai bos saya pun setelah beberapa hari pemberitaan dan ada interview itu, are you now telling your friend that you are celebrities? No. Itu jawaban saya. Never. It never changed my status level. It's never changed who I am. I am still your helper. Tapi kan namanya kehidupan itu kan, ya maaf nih, kalau aku itu ya, kalau aku sendiri nih, setiap mauku itu setiap bulan ada peningkatan, apalagi kok ya dalam 1 tahun saya harus ada peningkatan. Nah, maksud saya kita sampai di sini kan is not mean kita akan selamanya as a helper, right? Nah, apakah kalau misalkan seperti ini kan bukan sebuah kesalahan kalau mempromosikan diri sendiri? Ya kenapa enggak? Begini, sebenarnya kalau ada kesempatan kenapa enggak ya? Yes. Nah, pasti. Tapi saya pun juga akan melihat kesempatan itu kesempatan yang bagaimana, untung ruginya bagaimana. Jadi, setiap saya membuat keputusan, meskipun saya tergolong orang yang cepat mengambil keputusan, tapi tidak boleh gerusa-gerusu. Iya. Nah, betul. Itu dia. Nah, kalau dibilang tawaran, ada. Setelah orang Hong Kong ada yang melihat di YouTube video penjelasan dan respon positif sekian banyak, itu ada dari water company menghubungi saya, mau menjadi spokesperson, di hire secara lokal. Jadi otomatis itu kan di bawah dependent visa, tetapi garantor kan. Nah, tapi tidak berarti merubah dari W. Itu nanti prosesnya tetap beda. Jadi, nah di sini visanya memang akan nanti beda 1 tahun 1 tahun. Tapi kan itu pun juga saya pikirkan lagi. Saya tidak langsung mengiyakan. Karena ini akan last sampai lama, sampai berapa lama? Nah, perusahaan ini membutuhkan saya untuk sebagai apa? Kalau hanya tukang iklan, kenapa harus cari saya? Pertanyaannya. Biar airnya laku. Nah, kan di situ. Nah, memang yang dibutuhkan orang yang pintar ngomong, tetapi kan meskipun ada kesempatan, tapi kalian juga harus memikirkan yang mana sih yang memang lebih berat, ya kan? Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih menjadi PRTA. Oke. Lalu bagaimana tanggapan kamu nih? Saya lihat di grup mencari majikan apa ya, pokoknya grup PMI lah ya. Saya melihat pro dan kontra itu luar biasa dan ini is a normal, I know. Tetapi ada beberapa nama di Facebook tersebut yang totally I can see that she really hates you so much. Dan aku pernah ngomong masalah ini ke kamu. Pertanyaannya, orang-orang yang seperti ini kamu kenal gak sih? Aku nggak kenal. Kamu nggak kenal.
Lalu bagaimana pemikiran kamu, perasaan kamu melihat dan menanggapi hal ini? Satu saja, kita tidak perlu menjelaskan pada orang yang membenci kita karena hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga. Oke. Lalu di setiap membaca komen itu kan lucu ya, lucu banget teman-teman. Dan saya juga sebentar ya, saya juga mau bilang ke teman-teman, barangkali yang di grup-grup itu ada yang menonton ini, saya sangat mengapresiasi komentar kalian karena itu sangat menghibur saya. Saya membaca itu ngakak-ngakak. Kenapa? Karena yang tidak terpikirkan itu tertulis oleh mereka. Yang kita tidak habis pikir ternyata sudah dipikirkan oleh mereka. Artinya memang beda kepala, memang beda pemikiran, beda maksud dan lain-lain. Namun di sini saya mau tanya sama kamu nih. Pernah nggak sih kamu melihat tanggapan di grup para PMI? Melihat semua. Hah? Melihat semua. Ada berapa grup yang kamu masukin? Sebenarnya aku masuk grup itu banyak, tapi kan selama ini saya hanya berbagi informasi ya. Jadi kalaupun mereka ini terus akhirnya dengan adanya ini, dengan postingannya seperti itu dan tanggapan komenannya negatif, saya diamkan karena I don't care. Nah, terus malah ada yang menyatakan kubunya kontreng dan kubunya yang hater. Itu siapa yang membuat hater dan tidak? Itu kan kalian sendiri. Sampai aku bikin video, jangan sampai ada tagar save kontreng ya, karena memang saya nggak mau. Jadi kejadian ini kalau nggak salah sudah pernah di tahun 2018 apa 2019 kan udah pernah juga nih, sempat ada kontroversi. Ada kontroversi sampai rame, anaknya sudah saya blokir dari Facebook saya karena saya nggak mau temen-temen ini malah kena pengaruh. Kalau saya pribadi kan nggak apa-apa. Jadi kan anak-anak ini yang marah kan, kamu itu nggak kenal Mbak Kontreng, yang sering tahu kan pasti akan marah nih. Nah, saya untuk meredam teman-teman akhirnya saya blokir. Jadi saya blokir dan saya sampaikan, sampai saya pernah menulis waktu itu, jangan sampai ada tagar save kontreng ya, kontreng nggak apa-apa. Nah, jadi saya memastikan kepada teman-teman, I'm fine, totally fine dengan itu semua gitu loh. Jadi secara mental saya ini bukan pertama kali dan saya sudah terbiasa. Tapi kan baru kali ini itu booming sampai ya, baru kali ini sampai ke, nggak hanya orang Hongkong ya, bahkan ini ke mancanegara semua. Sebenarnya wajah saya ini sudah sampai ke Rusia, sampai ke Kanada, Australia, Amerika, USA, sebenarnya sudah ada semua. Ngomong-ngomong, ya itu yang membuat saya bertanya tadi, itu takut nggak sih? Sejauh ini sih takut tidak ya, karena memang gini, di saat kita membuat sesuatu yang, kalau itu sesuatu aktivitas pendek, yang pertama adalah reaksi, react. Di saat kamu react adalah kamu hanya tidak perlu berpikir, jadi kamu hanya melihat 1 detik atau beberapa detik di awal, react. Di saat orang bereaksi itu, kita mainkan doi fan gue, jadi diulur. Kenapa aku bilang sampai aku kasih waktu 48 jam kan? Nah, aku mainkan dengan video berikutnya, dan setelah itu di beberapa jam berikutnya, di situ setelah mereka bertanya dan sebenarnya ada apa, akhirnya kan akan merespon nih, setelah reaksi akan merespon. Disitulah saya masuki momen yang tepat tentang penjelasan kenapa munculnya video 1, 2, 3 ini. Nah, teman-teman, barangkali di luar sana ada teman-teman yang punya cerita menarik atau bahkan mau mengiklan di sini, silahkan email ke kami atau kontak kami di nomor ini ya. Kemudian teman-teman, jadi saya juga mau menginformasikan bahwa Mbak Kontreng ini hidup dengan majikan. Jadi kalau persepsi kita bahwa Mbak Kontreng ini tinggal di luar, beli majikan, paper atau dan lain sebagainya, itu nggak benar. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Karena saya tahu betul dan bahkan orangnya di sini, saya tahu apa yang terjadi, intinya seperti itu ya teman-teman. Kita juga menghadirkan Mbak Kontreng di sini itu yang kedua kali. Sebelum ada viral-viral, kita sudah pernah tampil di sini.
Oke, and the next, saya mau tanya, pastinya kamu kan tinggal sama majikan nih. Majikanmu bahagia nggak sih kerja sama kamu dengan wajahmu yang begitu galak? Fine, bahkan dia menganggap itu something interesting. Iya, it's something interesting. Jadi menurut dia adalah sesuatu hal yang baru, mengingat karena dia kan tidak pernah mix ya. Jadi dia kan seorang yang introvert nih majikanku sebenarnya. Sementara saya ekstrovert. Nah, berlawanan dong. Ya, berlawanan. Nah, tapi di satu sisi dia meskipun introvert, tapi kan dia open mind. Open mind. Jadi kalau ngobrol apapun ya aku bisa dia memberikan topik, saya bisa klik. Jadi tidak ada masalah. Tapi mungkin ada, karena kan aku sendiri ada satu reaksi yang bagaimana. Itu justru bukan menurut dia galak, kamu itu kelejingan atau enggak. Justru dia tahu itu karakter saya. Jadi di saat melihat video itu tak kasih ke dia, Pak lah, aku ngupload video ini malah tak upload di Facebook, malah majikannya temanku mau ngejeng aku. Dia Pakku tuh cuma ketawa. Jadi cuma Cisina, kamu masih kerja di aku, ngapain orang lain mau ngejeng kamu, kan seperti itu. Berarti intinya saling menerima. Iya. Tapi apa karena sekarang aja baru kamu galak? Apa sebelum? Tidak. Kalau kita bilang adu argumen, aku sama bapakku lebih galak ketimbang di video itu. Dari tahun kemarin malahan sebenarnya. Oke. Jadi kalau saya di sini bukan membuat pembelaan ya, bukan. Tapi memang kenyataannya kan kenapa saya lebih mengarahkan ke teknik komunikasi. Karena antara Anda bisa ngomong sekalipun, kalau Anda tidak paham teknik komunikasi, Anda juga akan terjebak. Yes. Nah, jadi sementara antara aku sama majikanku, keduanya ini punya teknik komunikasi. Nah, beliau juga pandai dalam teknik komunikasi, meskipun beliau introvert. Saya ekstrovert, saya juga memiliki teknik komunikasi. Nyambung. Ya, jadi dari situ kita nyambung. Nah, yang mau saya tawarkan, misi yang mau saya tawarkan adalah teknik komunikasi dan memanusiakan pekerjamu atau pembantumu. Tapi sejauh ini bosmu baik nggak sih sama kamu? Baik. Aku terpenuhi semua. Karena kamu di video itu kayaknya tuh kamu maki-maki majikanmu deh. Iya, karena kan aku sendiri, terus juga aku mewakili aku sendiri. Jadi kan seolah saya sedang memaki majikan saya. Tapi memang itu video buat kamu sendiri atau kamu mau mewakili kita? Mewakili teman-teman, karena itu perasaan saya. Tapi kan saya nggak mungkin dong marahin majikannya orang. Yes, malah salah, nanti malah saya kena saya malah melanggar undang-undang. Oke. Nah, di situ kan saya tegaskan bahwa saya tidak menyebut beberapa grup atau grup. Nah, kalau di situ aku menyebutkan grup. Nah, di situ kan yang kedua baru saya ngomong, "Ini wale foto ngoceng hai pong ngote ko cece piutap." Nah, di situ kan sudah berbeda. Pembawaan saya sudah berbeda karena aku membawa ngote. Dan wajah saya, ekspresi saya sudah berbeda lagi. Lah nek kontreng dari dulu sombong. Makanya kan di saat video viral itu saya mainkan sampai 48 jam, itulah kontreng yang sebenarnya. Kontreng itu keras, kontreng itu berkarakter, kontreng itu ya punya standar, kontreng ya seperti itu. Sombong. Tapi di saat dia meminta maaf dan klarifikasi itu bukan kontreng. Karena identitas sudah diketahui, dia seorang Indonesian helper. Ini membawa nama Indonesia. Ya, makanya aku sempat baca juga kan itu. Jadi makanya aku tanya, apakah pihak KJRI ada menghubungi kamu? Oh ya, aku melihat di YouTube, and I see, aku melihat banyak ini orang Hong Kong di situ memuji bahwa kamu menyampaikan bahasanya bagus dan so smart ya, bagus banget. Excellent lah bahasanya. Aku lihat di situ ada komen-komen seperti itu. Aku juga beberapa yang Kantonis itu sempat saya translate karena saya ingin tahu bagaimana sih reaksi mereka, dan sejauh yang saya baca itu bagus gitu ya. Bagaimana perasaanmu dengan hal ini? Bersyukur karena minimal apa yang mau saya bawa di sini kan, pesan yang saya bawa bisa tersampaikan. Bahkan setelah ada
YouTube-nya mereka kan langsung ke YouTube nih ya. Nah, karena kan waktu itu ada channel K mengupload dari yang pendek itu, terus mereka pun juga ternyata dia adalah seorang Yan Yong Ke. Nah, dia seorang Yan Yong dan dia mempunyai YouTube di sini. Dan kalau kalian memang pengen tahu tentang bagaimana tentang hubungan majikan dengan pekerja, bisa mencari dia di YouTube-nya dia. Akhirnya banyak orang ke situ mampir. Oke. Terus itu kan banyak yang mencontohkan video kamu tuh yang entahlah dia YouTuber, parodi. Entahlah dia apakah mereka ini YouTuber Hong Kong atau apa, aku belum sempat mencari tahu ya. Yang saya tahu adalah saya sempat melihat video-videonya dan bahkan suami saya minta untuk ditranslate ke bahasa Indonesia saking penasarannya. Nah, ada juga yang satu tuh yang lucu banget, model rambutmu pun ditiru semuanya. Bagaimana kamu melihat hal ini? Ya, tidak ada masalah karena itu sebentuk kreativitas. Justru bagi saya lucu banget ya, hiburan. Nah, bahkan malah majikanku minta linknya. Mau nonton, iya. Masa sih? Iya, kirim linknya ke saya. Terus waktu live di kayaknya live YouTube ya, itu dari ada dua. Nah itu bosku juga minta linknya. Jadi kita nonton bareng waktu itu. Kita hadir bareng. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Pro dan kontra itu sangat normal. Tapi ada satu video yang mana orang Indonesia yang katanya nyonya itu, katanya ya, karena saya I don't know exactly-nya, ada videonya yang intinya mewakili para majikan. Exactly. Lucu aja sih menurut saya. Nah, di sini kan dia membahas tentang kamu kan intinya kita pembantu itu nggak usah bayar listrik, air, and whatever lah ya, termasuk rumah. Pertanyaan saya, apa yang kamu pikirkan dari video tersebut? Tidak ada masalah, karena memang besar kemungkinan ada majikan yang seperti itu, cuma bedanya kan tidak memvideo. Tapi yang saya sayangkan hanya satu, kalaupun entah itu kamu tujuannya parodi atau apa, terserah, di backgroundnya itu bukan urusan saya, ya kan? Tapi pemerannya yang saya sayangkan, kenapa Anda masih WNI? Ya, jadi kalau Anda masih warga negara Indonesia dan kalau Anda masih WNI dan memerankan video ini, artinya itu akan beda lagi. Kalau saya merespon dan menanggapi itu beda lagi. Ingat, karena saya sadar betul Facebook saya maupun page saya itu sudah tidak lagi hanya anak-anak Indonesia di sana. Nah, dan ini yang ngasih video dia pun ada loh yang inbox saya orang Hong Kong, karena orang tersebut sudah saya inbox, you crop my video, is misleading the information, I can sue you. If you would like to share, would you mind if you share on my Facebook? Because all my activities is on Facebook. Dia ngomong, maybe this one, I thought you are YouTuber. No, I'm not. Kan kamu bisa untuk menjadi YouTuber dan mendapat uang. I'm not interested. Itu jawaban saya. Terus berikutnya, dia memberikan video tersebut masuk grupnya majikan ke saya, di screenshot, di ngomong, ini ada orang yang reaksi sama video kamu atau respon video kamu. Aku jawabnya apa? Let the hobby. I just focus on my information and education. That's it. Itu jawaban saya. Karena di sini kalau kita sesama warga negara Indonesia diadu domba. Kalau kamu kurang cerdas, tanja, berarti kamu kaget. Padahal tujuan saya jelas. Saya mau menyuarakan yang 10 tahun silam ini belum bisa sampai didengar. Kenapa saya hanya menanggapi hal-hal sepele yang hanya merusak suasana? Ya kan? Coba kalau itu tak tanggapi, terus aku bikin klarifikasi di Facebook saya. Yang lihat Facebook saya orang Hong Kong bikinnya, ya kan?
Nah, parahnya ini teman-teman Indonesia justru membuat asumsi dengan caranya, tapi itu hak mereka. Saya tidak bisa melarang. Sama seperti halnya orang Hong Kong, kenapa saya minta maaf? Karena saya tidak bisa melarang orang berasumsi atas saya. Itu hak mereka. Sementara saya, tugas saya apa? Ya tetap fokus dengan diri saya. Exactly. Oke. Teman-teman, semuanya kita sudah kuras nih hari ini. Seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya baca, saya sudah menyuarakan, dan di sini juga sudah clear bahwa Mbak Kontreng juga pekerja, kita semua di sini itu pekerja itu jelas pekerjaannya. So teman-teman, intinya kalau teman-teman butuh bantuan juga tentang kontrak kerja juga bisa menghubungi Mbak Kontreng juga. Iya, sekarang ya lebih ke YouTube ya. Kalau memang teman-teman nanti kan itu lebih video ya, saya lebih ke baca. Tapi kalau memang teman-teman butuh personal assistant, kadang kan mereka memang butuh teleponnya juga, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya tidak hanya tentang ketenaga kerjaan, semuanya juga masuk. Pokoknya konslator, bercanda. Oke teman-teman, ini adalah panggung PMI Hebat. Siapapun PMI dapat tampil di tempat ini dari studio kampus UT Hong Kong. Jadi siapapun teman-teman yang ada di luar sana, ada yang ingin disampaikan, ada berita baik dan buruk ingin diberitakan kepada seluruh teman-teman di kalangan PMI atau di kalangan WNI, maka teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di sini 91347436. Itu adalah nomor kontak kami. Dan teman-teman teruslah berkarya. Dan saya juga ingin menginformasikan kalau misalkan teman-teman melihat kita ini lagi lemes-lemes, karena hari ini adalah puasa pertama. Selamat untuk teman-teman yang sedang menyaksikan dan sedang berpuasa, karena ini adalah hari pertama. Dan mudah-mudahan ini sudah jam berapa ya? Ini sudah sore, sebentar lagi akan berbuka puasa. Makanya redup-redup agak sedikit. Biasanya saya juga kalau ngomong tuh lantang banget. So hari ini udah agak ngantuk sebenarnya. Aku tetap gaspol meskipun puasa. Udah terbiasa kali ya. Para kru juga udah pala lemes-lemes teman-teman. Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga sama-sama. Terima kasih Kontreng. atas kesempatannya juga. Sukses selalu. Jangan pernah putus asa atau merasa takut, karena kita di sini semua sama, selalu ingin memberikan yang terbaik kepada siapapun. Kita juga di sini bukan untuk menjadi YouTuber, tapi kita ingin menampilkan PMI yang hebat di Hong Kong. Terima kasih. Natma Emiloga dari kampus UT Hong Kong. Assalamualaikum. Puasa pertama. Waalaikumsalam. Buat yang mau iklan silakan hubungi nomor di bawah ini ya kan. 91347436. Mantap. Ini bersama pembawa acaranya, ini juga kru untuk YouTube dan Isyati, dan ini adalah konselatorannya, dan ini adalah orang yang tidak diperlukan di muka bumi ini. Tapi kalian matching banget hari ini pakai kuning. Jangan lupa klik, like, and subscribe. Share. Share.